Halo sahabat pinner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saya. Gimana kabar di pagi hari ini? Saya harap tetap bersemangat ya. Kawan-kawan luar biasa. Hari ini ada pemberitahuan resmi ya, penjelasan lengkap ya tentang lelang domain di beranda kita, teman-teman. Nah, kita langsung lihat ya. Lelang domain P, statistik, detail lebih lanjut dan FAQ. Facts ya. Beranda blog. Lelang domain P, statistik, detail lebih lanjut dan facts. Ini yang paham ini, yang tahu ini A1 loh ya. Infonya resmi kawan-kawan. Jadi kalau yang hanya bilang halu ya, ada sahabat kita bilang, saya lihat tinju-tinjunya sekjen. Wah, kita akan hajar. Kita begini supaya ya, ada jalan ke depan kan. Ada yang mau merongrong kita. Gitu loh, getarannya tuh loh ya kan. Kena. Lelang domain P, ini untuk pionir sejati ya. Lelang domain P merupakan langkah maju dalam memperluas ekosistem Pi. Dengan partisipasi kuat dari para pelopor, bisnis dan pengembang sebagai utilitas tingkat platform, lelang domain memanfaatkan sumber daya kolektif, komunitas Pi, dan konektivitas eksternal open network untuk lebih jauh, meningkatkan peran Pi dalam perdagangan dunia nyata dan interaksi digital. Dan lebih dari 100.000 tawaran yang diajukan dalam waktu kurang dari seminggu, lelang tersebut mendorong keterlibatan nyata dan memperkuat peran Pi sebagai mata uang fungsional yang didukung utilitas untuk semua pelopor. Permintaan untuk domain Pi menyoroti ekosistem aplikasi bisnis dan layanan daring yang didukung Pi yang terus berkembang. Semuanya memanfaatkan kepemilikan domain berbasis blockchain untuk pencitraan merek, aksesibilitas dan perdagangan. Berikut ini beberapa statistik kunci sejauh dapat mengajukan tawaran. Lebih dari 200.000 tawaran diajukan, lebih dari 40.000 penawar unik, lebih dari 95.000 domain dengan tawaran aktif, lebih dari 2,9 juta Pi dalam tawaran aktif di lelang, dan penawaran tertinggi saat ini 30.000 Pi. Baca pengumuman Pi Day untuk detail lebih lanjut tentang domain Pi. Di blog ini Pi merilis dokumen kebijakan lelang domain baru beserta jawaban atas beberapa pertanyaan umum dari komunitas dan mengklarifikasi aturan bagi pionir dan bisnis untuk berpartisipasi yang mungkin memerlukan detail tambahan. Kebijakan dan pengungkapan penerbitan nama domain lelang. Baca kebijakan HP-nya ada. Baca kebijakan dan pengungkapan penerbitan nama domain lelang selengkapnya untuk informasi resmi tentang kepatuhan merek dagang, hak. Pertanyaan yang sering diajukan FAQ, penggunaan umum dan fungsionalitas, bagaimana domain Pi dibandingkan dengan domain situs web tradisional web 2. Domain Pi berfungsi serupa dengan domain tradisional, bertindak sebagai pengenal digital unik dalam ekosistem Pi. Domain ini memungkinkan bisnis aplikasi dan individu untuk membangun identitas daring atau etalase toko digital yang jelas dalam jaringan sosial web 3, dan akuisisi, transfer, dan sebagian operasinya sangat bergantung pada blockchain Pi. Apakah domain Pi akan berfungsi di luar Pi browser? Ekstensi Pi dari domain Pi akan berfungsi di dalam Pi browser, dan dompet serta browser lain dapat terintegrasi dengan fitur ini seiring waktu, mirip dengan cara kerja domain kripto lainnya. Untuk kompatibilitas dengan browser lama seperti Chrome dan Safari, semua domain Pi juga akan berfungsi melalui ekstensi pinet.com. Jadi jika domain
adalah JoyP di web browser atau layanan pihak ketiga yang kompatibel. Orang juga akan menemukan Anda sebagai joypnet.com melalui browser apapun, tidak ada jaminan atau browser lama. Bisakah saya menawar nama pengguna saya sebagai domain? Ya, jika tersedia. Kemana hasil penjualan domain tersebut? Semua fee yang diterima dari penjualan domain Pi akan digunakan untuk mendukung ekosistem Pi, termasuk program dan acara pengembang. Reservasi domain Pi untuk aplikasi Pinet. Dapatkah pengembang yang telah membuat aplikasi Pi memesan domain, aplikasi komunitas Pi yang telah ekosistem dan menyelesaikan migrasi Pinet sebelum 28 Mei 2025 dapat mengamankan domain mereka tanpa penawaran dengan persyaratan dan batasan tertentu. Baca blog tentang topik ini untuk mempelajari lebih lanjut. Proses penawaran dan lelang. Bisakah saya mengajukan penawaran untuk beberapa domain sekaligus? Ya. Anda dapat mengajukan penawaran untuk beberapa domain sekaligus. Dapatkah saya membatalkan atau mengubah tawaran saya setelah mengajukan? Iya, untuk Pioneer jika Anda mengajukan tawaran menggunakan fitur saldo yang dapat diklaim. Anda dapat menariknya kapan saja sebelum lelang berakhir. Wow. Jika saya memenangkan lelang domain, kapan saya akan menerima kepemilikan? Pemenang mendapatkan kepemilikan setelah segera lelang berakhir dan domain tersebut akan dikenakan biaya pendaftaran dan pemeliharaan tahunan di masa mendatang yang serupa dan sama besarnya dengan biaya domain internet tradisional. Bagaimana cara saya mendapatkan kembali domain yang saya miliki setelah lelang? Di akhir lelang, orang akan dapat melihat daftar domain yang berhasil mereka beli yang tercantum di halaman atau aplikasi lelang domain. Kepemilikan domain akan dikaitkan dengan alamat dompet penawaran. Apakah peraturan lelang dapat berubah? Ya. Perusahaan berhak mengubah atau memodifikasi peraturan ini setiap saat atas kebijakan sendiri dengan cara tanpa memberitahuan kepada peserta. Wow. Nah, itu ya kawan-kawan informasi resmi dari Core Team. Nanti mungkin di video berikutnya saya akan mencoba mengurus lagi. Tetap fokus ya, tetap semangat. Ini berita resmi, kita mendapatkan notifikasi lagi dari Core Team. Terbukti bahwa Core Team selalu ada untuk kita ya, dan ini adalah aplikasi yang berkelanjutan yang sering dikatakan oleh Bang Nicholas. Jangan menyerah, tetap semangat, sukses untuk para pioneer sejati. Di video berikutnya saya akan coba menjelaskan lagi tentang informasi ini. Selamat pagi pioneer.